Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, mau bahas Shiba Inu lagi, udah lama banget nggak bahas Shiba. Saya akan mengulas dengan 4 cara yang sudah saya sharekan semuanya di video sebelumnya, caranya gimana, dengan garis Fibonacci untuk menentukan resisten dan supportnya, dengan MA7 14 30 60, dan yang ketiga dengan CCI 50, dan yang terakhir dengan MACD gimana kondisinya di time frame harian, 4 jaman dan 1 jaman. Tujuannya apa? Kalau bagi teman-teman yang hold, ya nggak usah terlalu lihat video ini juga karena nggak penting juga. Kalau hold ya udah tinggal target harganya seberapa, tutup aplikasinya. Bagi teman-teman yang mau trading harian atau mungkin trading dalam hitungan jam, video ini bisa disimak untuk sebagai salah satu panduan aja, atau hanya sekedar sharing-sharing teknikal bagi teman-teman yang udah jago banget. Intinya poinnya seperti itu, nggak usah dianggap terlalu serius, slow aja karena rezeki udah ada yang ngatur. Intinya seperti itu. Kita langsung mulai aja di Shiba USDT charts harian. Kalau kita cek di sini Shiba USDT-nya, kalau lihat ini aja, sekarang kita lihat dari MA-nya dulu. MA 7 14 30 60, susunannya dari kecil ke besar, atas ke bawah, artinya bullish. Intinya seperti itu. Sinyal dari MA ini adalah bullish. Lanjut, kalau di yang berikutnya di bawah ini adalah CCI 50. Nah, di CCI 50 berada di area di atas garis 100-nya. Ini garis 100. Ini saya garisin biar jelas, kuning ini garis 100. Artinya apa? Itu berarti area overbought ya. Udah banyak yang beli, intinya itu ada potensi penurunan. Tapi sekaligus area ini menjadi penanda bahwa marketnya memang sedang bullish kuat. Makanya masih kuat di atas garis 100 ini. Terus di sini sempat ada support, nyenggol support di sini ya, tapi dia kembali naik mentul lagi sedikit. Nanti mungkin akan lebih jelas di time frame yang 4 jam maupun 1 jaman. Intinya di sini ada support dan dia mentul naik lagi di sini ya. Nah, ini mentul support di sini terus akhirnya naik. Intinya seperti itu di CCI 50. Sinyalnya dari CCI 50 memang udah overbought, tapi masih bullish, super bullish malah, karena masih berkuat di atas garis 100. Tapi hati-hati, di garis ini puncak di sini dan di sini ini turun ya, teman-teman bisa lihat turun, tapi ini naik. Ini di CCI 50 mulai ada divergence negatif. Artinya apa? Pola penurunan yang cukup kuat. Apakah akan terjadi langsung? Belum tentu. Makanya kita nanti perlu lihat, simak di time frame 4 jam dan 1 jam. Kondisinya seperti apa? Itu di CCI 50. Dan kalau saya bandingkan, saya divergence ini dan sedikit di sini ada volume transaksi ini. Dan di sini teman-teman kan bisa lihat, ini harganya naik, transaksinya besar. Tapi kalau teman-teman bandingin di sini, ini naik lagi, tapi volumenya kecil. Posisi CCI-nya seperti ini, divergence negatif. Saya menemukan pola ini di Dodge ya. Di Dodge ini dulu, ini teman-teman bisa lihat di sini. CCI 50 di sini. Nih, dan di sini. Teman-teman juga bisa cek juga, volumenya di sini besar, di sininya kecil. Puncaknya di sini rendah, di sini tinggi. Jadi ini harganya naik, tapi ini divergence negatif. Kalau kita cek bareng-bareng ini, saya swap lagi ke Shiba, maka polanya mirip di sini. Dan apakah yang terjadi dengan Dodge kemudian delosor turun ya? Ini yang terjadi di Dodge. Jadi apakah akan terjadi juga di Shiba? Ya juga belum tentu. Apalagi Shiba juga ini posisinya, kalau teman-teman cek ini baru naik sedikit ya. Di sini kan posisinya turun delosor setelah naiknya agak tinggi, sudah naik kisaran hampir dari 0,4 sampai ke hampir ke 0,8, hampir naik 100% dulu baru dijatuhkan. Ini belum tentu juga terjadi di Shiba, bisa jadi Shiba naik tinggi dulu baru jatuh. Makanya kita lihat dulu nanti di time frame 4 jam sama 1 jam seperti apa. Itu warning dari CCI 50 yang terjadi di Shiba. Saya hapus dulu biar jelas posisinya. Kalau kita lihat dari MACD-nya gimana? Posisi MACD-nya, kalau kita lihat MACD di bawah, posisinya itu golden cross. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini golden cross. Golden cross itu di mana
garis birunya kembali di atas garis merah, berpotongan kembali setelah sebelumnya posisinya merahnya sempat di atas sedikit, artinya dead cross bentar, terus ini golden cross lagi, berarti artinya di MACD pun juga posisinya bull, tapi ada warningnya juga. Jadi kalau di titik ini, sini dan sini, ini cenderung turun puncaknya, sementara harganya naik. Ada sinyal divergence negatif juga di MACD time frame harian Shiba, yang artinya ada pola penurunan. Itu butuh konfirmasi lebih lanjut, akankah terjadi langsung atau seketika atau masih butuh waktu. Kita akan lihat bareng-bareng gimana kasusnya di Shiba. Pokoknya seperti itu. Dan yang terakhir adalah Fibonacci. Kalau sekarang kita ngomong normalnya aja, ini posisi tertingginya di 5.000 ya, terendahnya di 510. Saya tarik garisnya, teman-teman bisa pakai Fibonacci, caranya gimana sudah ada di video saya. Dan ini saya ganti dulu biar enggak, ini karena sebelumnya saya pakai backgroundnya hitam jadi warnanya ini, intinya seperti ini. Nah, kurang jelas ya, biru. Nah, kalau kita lihat di sini garis Fibonacci-nya itu bisa dijadikan patokan teman-teman kalau memang trading harian. Nanti bisa lihat sendiri, bisa praktekkan sendiri. 4.057 di sini, di atas sendiri ada 5.000, 4.057, 3.300, 2.771, 2.240 dan seterusnya sampai ke bawah. Teman-teman bisa nanti praktekkan sendiri, caranya sudah ada di video saya sebelumnya. Intinya kalau mau trading harian, pakailah resisten dan support ini dari Fibonacci untuk sebagai tempat untuk posisi jual atau beli. Tapi kalau dari Fibonacci sekarang kalau patokannya seperti ini, berarti sinyalnya gimana? Sinyalnya tetap sama, bull, karena di atas garis 50 ya, di atas garis setengah. Di atas garis tengah ini ya. Kalau di atas garis setengah ini berarti cenderung menguat. Ini posisi sekarang di sini, dari Fibo pun juga menguat. Artinya di time frame harian kesimpulannya posisinya super bull. Cuman sudah ada warning dari CC50 maupun MACD itu ada divergence negatif, hati-hati di situ. Kita lanjut ke time frame 4 jaman. Itu kalau di 4 jaman gimana untuk ngecek tadi divergence-nya CCI maupun di MACD itu gimana posisinya. Lanjut 4 jam. Nah, di 4 jam ini kita akan nyoba kalau misalnya dia break dari harga tertingginya ini mau ke harga berapa. Kita mulai dari Fibonacci dulu di sini. Nah, saya mau ngecek di sini kemarin waktu naik di sini dan turun itu Fibonacci-nya sama nggak dengan yang di sini ya. Kita bisa cek dari Fibonacci, tarik dari titik tertingginya di sini. Teman-teman tarik titik terbawahnya di 510, titik terendah sebelum naik ya, sebelum naik tinggi ke 3.500 yang pertama. Nah, kalau teman-teman cek di sini, ini penurunannya di sini, titik setengah, ya, titik setengahnya. Ini koreksinya. Kita coba cek yang di sini ya posisinya, untuk nganalisa aja, apakah ini polanya sama atau enggak gitu. Kalau ini cek lagi dari Fibonacci titik tertingginya, terus tarik ke titik terendahnya. Terendahnya di area 2000-an kemarin kalau nggak salah, 2060. Nah, kalau teman-teman cek, ternyata ini pun juga kemarin turun terendahnya di titik 50 ya, 0,5 sorry, di 3270-an kemarin waktu turun nih semalam berarti ya, di 3286. Jadi mirip-mirip di sini. Nah, teman-teman bisa pakai garis Fibonacci ini untuk menggambarkan transaksi, boleh harian, boleh juga jam-jaman. Ini lebih detail lagi dibanding tadi chart yang harian tadi ya. Di titik tertingginya 4.480-an, titik terendahnya tadi di 2060-an, kira-kira segitu. Teman-teman bisa langsung gambar Fibonacci-nya. Nanti support dan resistance-nya akan terbentuk, harganya keluar, teman-teman bisa baca sendiri ya, bisa langsung dipraktekkan kalau mau trading time frame harian atau dalam kurun waktu 4 jaman. Nah, ini ternyata juga sama nih polanya dengan yang di sini. Artinya apa? Kalau melanjutkan kenaikan bisa pakai target harganya di seperti tadi kalau teman-teman cek ya. Jadi cari target harganya bisa pakai cara yang seperti ini.
Teman-teman tarik garis tertingginya di sini 3.500-an, terus ditarik ke bawah di 2.060-an tadi. Maka ketemu targetnya di garis 1.618 di sini. Nah, kalau kita terapin, kalau andaikan yang tertingginya kemarin tembus di 4.000-an, kita bisa cek dari sini. Titik tertingginya di sini 4.400-an, tarik ke 3.200 sekian, jret. Nah, garis tertingginya di mana? Target harganya kalau 4.400-nya tertembus di sini 5.207, yang artinya apa? Berarti break all time high-nya di harga 5.000. Target berikutnya kalau 4.400-nya tertembus itu berarti di 5.000 dan 5.200 menurut Fibonacci. Oke, di situ time frame 4 jaman kalau kita lihat dari itu tadi dari Fibonacci, dari MA-nya 7, 14, 30, 60 masih berdampingan kayak gini, artinya volanya juga bullish di 4 jaman. Kalau di CCI 50 mengkonfirmasi dari yang harian ini turun tapi harganya naik. Jadi ada indikasi juga divergence negatif di CCI 50 Shiba 4 jaman, yang artinya hati-hati, intinya gitu, ada potensi koreksi, hati-hati. Sedangkan di MACD masih golden cross, hampir mau nutup, mau menuju dead cross, tapi berarti terbacanya masih bullish. Intinya di 4 jaman seperti itu pembacaannya. Fibonacci-nya juga masih peluang naik karena sudah koreksi. Fibonacci naik, peluang mantul rebound, berpeluang nembus 4.400, MA bullish, CCI 50 masih bullish dengan potensi divergence negatif, siap turun, di MACD bullish. 4 jaman sinyalnya semuanya bullish, berarti belum mengkonfirmasi di yang harian tadi akan turun. Jadi setidaknya di 4 jaman belum kuat sinyalnya. Kita lanjut per 1 jaman lebih dekat lagi. Nah, di 1 jaman ini kelihatan kemarin pada waktu ini terjadi divergence, ini turun, ini naik di sini. Nah, penurunan semalam sampai dengan 3.000 subuh ya, sampai dengan 3.200 itu mengkonfirmasi divergence ini. Teman-teman bayangin dari 4.004 posisinya, dari tertingginya 4.400 turun ke 3.280-an itu karena divergence negatif di time frame harian, time frame 1 jam. Teman-teman bisa bayangin kalau itu terjadinya di yang harian itu turunnya seberapa. Teman-teman bisa konfirmasi lagi, cek lagi dari Fibonacci-nya. Cuman penurut di 1 jaman ini posisinya dilihat dari segi MA urutannya masih bagus, terus dilihat dari CCI juga masih berada di area 100, di atas 0 juga, ini masih bullish, lebih kuat bullishnya, jadi masih bullish. Di MACD posisinya masih dead cross, artinya masih pola cenderung turun, tapi MACD ini indikator yang lambat. Jadi ada kemungkinan mungkin kalau lihat dari CCI dan pola MA di sini diperbarui dengan Fibonacci yang sudah di atas 50 lagi, kemungkinan besar ini akan kembali menguat. Poinnya seperti itu. Resisten dan supportnya teman-teman bisa langsung terapkan di Fibonacci di yang 1 jaman, 4 jaman silahkan. Pokoknya kayak seperti ini ya. Nanti akan keluar harga-harganya, teman-teman bisa praktekkan. Oke, intinya kesimpulannya Shiba seperti itu. Hati-hati dengan divergence negatifnya yang terjadi di pola harian. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya dodge-nya seperti apa. Setelah terjadi pola seperti itu, mudah-mudahan tidak terjadi di Shiba. Andaikan terjadi mungkin mudah-mudahan juga tidak turun terlalu dalam, tapi teman-teman perlu waspada untuk kasus yang terjadi di dodge ini. Oke, segitu dulu. Teman-teman nanti bisa segera trading kan kalau memang peluangnya memang ini agak mulai turun dan takut akan terjadi divergence, teman-teman ya berarti trading pendek aja dengan support dan resisten bisa dipakai Fibonacci di yang saya sarankan di 4 jaman maupun 1 jaman. Bisa diterapin langsung, tarik di atas terus ditarik ke bawah supaya ngerti support resistnya dengan lebih baik lagi di 4 jaman dan 1 jaman. Jangan yang harian, karena yang harian jaraknya terlalu jauh ya, akan sulit nanti kalau buat trading jangka pendek. Segitu dulu, salam cuancuk.